Lelo, 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 leko. Lelo, lelo. Ini kalau kebayang tuh takut masih. Nggak tahu soalnya setiap aku cerita mesti malamnya. Lembayung mengisahkan tentang kegiatan PKL atau magang yang dilakukan dua mahasiswa. Arum yang diperankan oleh Yasamin Jasem dan Picha yang diperankan oleh Taskia Namia. Keduanya ditempatkan untuk PKL di bagian poligigi sebuah klinik kecil di Yogyakarta. Nama kliniknya adalah Lembayung. Kedua mahasiswa keperawatan itu begitu antusias menjalani PKL. Salah satu momentum yang mereka dambakan untuk dapat melakukan praktek langsung kepada pasien sekaligus mendapatkan pengalaman dan pembelajaran baru dari yang lebih senior. Ternyata klinik Lembayung menyimpan cerita yang kelam. Sempat tutup dalam waktu lama, lalu kembali buka sampai akhirnya menerima dua mahasiswa PKL. Dr. Teto yang mengelola klinik, berusaha untuk menghidupkan kembali klinik Lembayung. Klinik Lembayung sempat tidak beroperasi karena pernah ada pasien perempuan bernama Tantri yang bunuh diri di sana. Rumor tidak sedap pun membuat klinik Lembayung tidak lagi kedatangan pasien. Banyak yang takut dan memutuskan untuk tidak pernah berobat lagi ke klinik tersebut. Arum dan Picha tidak mengetahui sejarah kelam klinik Lembayung. Sama seperti mahasiswa magang lainnya, mereka pun tetap bekerja dengan disiplin agar mendapatkan nilai akhir yang maksimal. Namun, kejanggalan mulai mereka rasakan ketika ada pasien misterius berambut panjang yang sering datang ke poligigi. Sejak kedatangan pasien misterius itu, klinik Lembayung seperti mendapatkan teror yang mengerikan. Satu persatu pegawainya meninggal dengan cara yang tak wajar. Pertama, yang harus dipuji dari film Lembayung adalah para pemain yang membawakan karakternya dengan baik dan maksimal. Baim Wong tidak salah memilih aktor ternama untuk terlibat dalam debut pertamanya sebagai sutradara. Semuanya menampilkan kualitas akting yang begitu pas. Mulai dari akting Yasamin Jasem sebagai Arum dan Taskia Namia sebagai Picha. Sebagai pemeran utama, keduanya berhasil membawa karakternya dengan kuat sehingga membuat penonton betah mengikuti alur cerita. Terutama Yasamin Jasem yang mendapatkan peran paling sulit dalam film Lembayung. Yasamin menggambarkan ketegangan dan ketakutan yang dialami Arum sebagai korban pelecehan seksual. Tidak mudah untuk bisa membawakan karakter seperti Arum. Kesedihan campur ketakutan karena mendapatkan perlakuan tidak baik dari lingkungannya. Tak hanya Yasamin dan Tasya, aktor lainnya pun berhasil menghidupkan cerita. Seperti Arya Saloka yang semakin bersinar di layar lebar. Oka Antara yang selalu segar dalam pembawaan karakternya. Begitu pula dengan Wulan Guritno yang tidak pernah luntur kecantikan dan bakat aktingnya. Pamungkasnya adalah Anna Jobling yang berperan sebagai hantu Tantri. Benar-benar bikin berdebar sekaligus mengerikan melihatnya. Hanya melihat posternya saja, film Lembayung sudah menyuguhkan kengerian. Apalagi saat Anna Jobling beraksi sebagai hantu Tantri dengan tetesan air liurnya yang berjatuhan. Meski dikemas dengan alur maju mundur, sama sekali tidak membuat film Lembayung sulit untuk dipahami. Justru dengan alur maju mundur membuat film ini tidak membosankan untuk dinikmati. Rasa penasaran terbangun sedikit demi sedikit. Tak membuat mengantuk apalagi ingin beranjak dari kursi bioskop. Sayangnya, di beberapa adegan, audio yang digunakan untuk membangun ketegangan justru terkesan memaksakan. Volumenya terlalu tinggi dan mengganggu penonton. Maksudnya untuk menambah ketegangan, tetapi malah membuat penonton tidak nyaman menikmati adegan horornya. Secara keseluruhan, film Lembayung menarik bahkan relate bagi sebagian orang. Seperti mahasiswa yang pernah atau akan menjalani kegiatan PKL atau magang. Biasanya isu-isu horor sering terdengar dari warga setempat sampai dari kakak tingkat. Apalagi jika PKL atau maganya di klinik atau rumah sakit. Ada saja cerita horor turun-menurun yang membuat mahasiswa takut sebelum tahu kebenarannya. Meski menyentil kasus pelecehan seksual, kurang tersampaikan maksimal. Justru malah bisa mengundang trauma penonton korban pelecehan seksual. Padahal kasus pelecehan seksual yang dibalut dengan genre horor bisa menjadi daya tarik utama.
Sayangnya tidak eksekusi dengan baik. Adanya kekurangan dalam film Lembayung tak membuat alasan untuk tidak menontonnya. Film Lembayung tetap layak untuk ditonton. Apalagi bagi yang penasaran dengan kengerian Anna Jobing sebagai hantu. Debut pertama Baim Wong terbilang berhasil sebagai pemula. Kekurangan keruangan dalam film ini akan menjadi pembelajaran ke depannya bagi Baim Wong jika memang ingin kembali mendalami perannya di belakang layar.